Pak Menteri KKP yang asli Boyolali, Mas Treng, yang saya hormati Menteri Koperasi Pak Budiari, ini asli mana ya? Robokan. Tuh, kampung ya. Oh, kalau Pak Treng agak kotaan. Yang saya hormati Menteri Desa dan daerah tertinggal Saudaraku Yandri Susanto, Pak Wamentan yang punya daerah Gerobokan asli, dan yang saya hormati Pak Wamendagri, Wamen Koperasi dan Wamendes. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, dan seluruh unsur musbidan, para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang saya hormati, yang mewakili Menteri Keuangan, Menteri BUMN, para eselon 1 dari seluruh kementerian yang hadir, juga dari Menko Pangan, dari mewakili Menteri Kesehatan, penting ini, Dirjen Kesehatan Masyarakat. Tentu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hajat sebetulnya hari ini, para kepala desa, lurah, beserta ketua BPD seluruh Jawa Tengah yang saya banggakan. Saudara-saudara, saya coba mudah-mudahan 10 menit nanti kita dialog. Karena koperasi ini adalah perintah langsung dari Bapak Presiden. Biasanya kalau paparan itu yang paparan Menko atau para menteri. Tapi khusus Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang paparan Bapak Presiden waktu sidang. Saudara-saudara, kalau kita lihat ke belakang sekilas, ya, pada masa Pak Harto yang bagus, ya kita mesti katakan bagus. Zaman Orde Baru, pada waktu itu saudara-saudara kita sudah suasembada pangan. Pada zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens. Kalau kita lihat sekarang ada irigasi primer, sekunder, tersier, itu tinggalannya Pak Harto. Pabrik-pabrik pupuk, tinggalannya Pak Harto. Gudang-gudang bulog yang begitu banyak, tinggalannya Pak Harto. Industri dibangun begitu besar, kita sudah bisa bikin pesawat terbang, IPTN, kita punya PT PAL, kita punya PT Pindad, bahkan kita punya Batan, persiapan untuk membangun tenaga nuklir pada waktu itu. Kita punya satelit Palapa P2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5% per tahun. Zaman Pak Harto. Saudara-saudara, kita mesti evaluasi selama 29 tahun kita reformasi, 29 tahun ini banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi yang belum majunya juga banyak. Hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi. Pertanian kita mulai ketinggalan. Tahun lalu kami impor beras, saya Menteri Perdagangannya, atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta.
Kita impor jagung tahun lalu 2,8 tahun lalu. Jadi saudara, begitu tertinggal pertanian kita yang pada waktu zaman Orde Baru kita lebih unggul dari Tiongkok, pertaniannya lebih unggul dari Vietnam, lebih unggul dari Thailand. Saudara, para kepala desa sekarang kita ketinggalan jauh dari Thailand, dari Vietnam, apalagi dari Tiongkok. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden adalah pangan, ketahanan pangan. Alhamdulillah saya tidak cerita panjang, tetapi Menteri Pertanian, Wamentan sudah menyampaikan, memberikan laporan. Sampai hari ini kita sudah punya stok beras 3,5 juta ton. Artinya apa? Artinya tahun ini mungkin sampai tahun depan kita tidak perlu impor beras lagi. Kenapa? Antara lain perintah langsung dari Bapak Presiden, harga gabah harus 6.500. Ada nggak harga gabah di bawah 6.500 di Jawa Tengah? Pupuk yang dulu terlambat datang kalau panen, perintah Presiden dikeluarkan Perpres pangkas pabrik pupuk langsung petani. Betul apa betul? Masih terlambat pupuk? Masih? Nah, saudara-saudara, pangan itu pondasinya. Perintah dari Bapak Presiden langsung, pangan penting tapi tidak cukup. Yang selama ini desa agak tertinggal, oleh karena itu perlu dibangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh. Selama 29 tahun reformasi dan demokrasi terjadi ketimpangan, saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin gak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman Orde Baru punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani. Betul apa betul? Inilah yang harus mendapat perhatian khusus. Maka dibentuklah Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ingin membangun ekosistem pedesaan sehingga desa bisa berdaya. Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk tenaga kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak, akan memotong rentenir-rentenir. Itulah dibentuknya Kopdes, saudara-saudara. Kopdes itu nanti memang paling kurang itu ada 6 bagian. Ini perintah Bapak Presiden langsung. Paling kurang. Bapak Presiden ingin di desa tidak boleh ada orang yang tidak sehat. Maka di Kopdes harus ada klinik dan apotek sederhana. Jadi kalau desa ada yang sakit ringan tidak perlu ke kota. Ada klinik, ada apoteknya. Desa tidak boleh kurang gizi. Oleh karena itu di desa harus ada nanti kebutuhan pokok yang dari pusat, dari produsen langsung ke desa. Memotong rantai yang panjang itu. Minyak goreng, gula, dan seterusnya. Jadi ada warung. Di Kopdes ada warungnya. Ada toko sembakonya. Ini ada Pak Wamentan. Ya, tadi pupuk ada yang sudah lancar, ada yang belum. Maka nanti pupuk langsung di Kopdes pegang pupuk. Karena di Kopdes Gapoktan juga bagian dari pupuk nanti. Jadi Kopdes nanti ya penyalur pupuk itu ya Koperasi Desa Merah Putih. Oke? Koperasi Desa Merah Putih agar tidak timbul kelangkaan tabung gas 3 kilo.
Nanti akan dikawal Koperasi Desa Merah Putih menjadi agen tabung gas 3 kilo. Untuk memutus rantai pasok yang panjang atau rentenir, maka nanti tiap Kopdas ada BRI Link, Brilink atau BNI yang difasilitasi oleh Kopdes. Saudara-saudara, tadi Bapak Presiden menyampaikan nanti ada angkutan logistik dari desa ke kota, dari kota ke desa. Ada angkutannya, apakah truk, apakah apa nanti dibicarakan oleh Musdes. Oke? Mana tepuk tangannya? Kopdes nanti Alsintan dari Papua Mentan nanti akan diserahkan kepada Kopdes. Kopdes yang mengelola untuk dapat pungutan sewa. Pendek kata, di sini ada belasan menteri. Kata Pak Gubernur tadi, seluruh kementerian akan mendukung desa ini untuk maju ekonominya. Tapi sebaliknya desa juga harus tanggung jawab. Jangan kayak dulu. Dulu simpan pinjam, namanya KUD. Pinjamnya terus, nyimpannya enggak. Namanya KUD, ketua untung duluan. 6 bulan tutup. Nah, ya. Ini tidak. Saudara-saudara, setiap Kopdes akan dikucurkan plafon 5 miliar rupiah kira-kira. Loh, tepuk tangan boleh. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan kepada menteri-menteri dulu. Loh, kalau saya ini kan ngoordinir aja. Tetapi ini harus prudent. Saudara-saudara, kita tidak ingin koperasi ini gagal. Kita ingin koperasi ini sukses. Tidak boleh, tidak harus sukses. Setuju? Maka nanti 5 miliar itu nggak dikasih kepokan 5 miliar, enggak. Ya, di desa saudara kalau sudah ada koperasi itu dijadikan Kopdes bisa. Bikin baru boleh. Ya. Atau tadi saya tengok ada sekolahan kosong dijadikan Kopdes boleh. Ya, jadi Kopdes itu seperti holdingnya ekonomi desa. Nanti kalau mau bangun gedung, ajukan proposal. Nanti uangnya dari Himbara dari bank, saudara. Bangun gedung, ya dinilai oleh bank agar tidak ada moral hazard. Dilihat oleh bank berapa? 500 juta dihitung benar dikasih. Mau beli mobil, ya kan? Ngajukan ke Himbara, kami perlu mobil yang A, B atau C, berapa? 2 miliar, bank cek. Loh, mobil ini harganya 1M, jadi kasihnya 1M. Oke? Saudara-saudara, karena kita ingin ini transparan, kita ingin Kopdes ini sukses berhasil sehingga desa bisa tumbuh ekonominya. Saudara-saudara, secara umum saya menggambarkan kenapa ini lahir. Selama 29 tahun, hampir 8-70% perbankan itu dananya tersalur kepada 20-30 orang. Hampir 60-70%. Desa nggak kebagian sedikit. Saudara-saudara, ini nilainya nggak main-main, 400 triliun. Mana tepuk tangannya untuk Bapak Presiden ini? Sedang kita urus ada KUR untuk modal kerja. KUR ada 300 triliun. Kita minta KUR itu nanti masuk juga ke Kopdes. Saudara-saudara, bayangkan kalau ada 700 triliun uang masuk ke desa. Saya yakin dampaknya akan membuat desa-desa dimanapun akan menjadi makmur, maju. Tapi perlu kerjasama. Ya, ini kementerian semua nanti akan membimbing saudara-saudara.
Perbankan akan membantu saudara sampai ini maju, berhasil, jalan dengan baik. Itulah saudara. Tadi saya mau ke sini, saya WA ke Seskap, saya pamit untuk ketemu saudara di sini. Bapak Presiden menyampaikan salam untuk seluruh kades-kades yang ada di Jawa Tengah. Beliau ingin sekali lagi ingin desa-desa makmur, desa-desa tidak ada yang kurang gizi, desa-desa seluruh desa semua sehat, seluruh rakyat di desa cerdas. Itulah saudara, mohon kerjasamanya seluruh kementerian, Pak Gubernur, para bupati, wali kota, seluruh kita bangun desa. Insya Allah desa maju, kabupaten maju, provinsi maju, Indonesia maju. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.